rasanya saya kembali ke waktu dulu. Saya tidak mau, karena saya tidak betah tinggal di panti. Menurut saya lebih baik tinggal di keluarga saya sendiri. Pada saat itu saya dipaksa untuk masuk ke panti asuhan oleh orang tua. Saat itu saya berumur sekitar 8 tahun. Saat saya dimasukkan ke panti, ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Biasanya saya tidur sama mama, nyuci sama mama. Di kampung halaman itu saya bisa main sama adik, bisa melindungi adik. Kalau saya di panti kan jauh sama adik, kasihan, takut dia ada yang ngejahilin. Saya masuk panti di usia 14 tahun. Orang tua saya ada bersama saya, namun yang menjadi kendala yaitu dari segi perekonomian yang kurang. Seandainya jika saya harus kembali lagi ke panti di masa lalu, saya menolaknya karena pertama, saya merasa tersisihkan dari keluarga saya, dari adik-adik saya, bahkan dari lingkungan yang menurut saya nyaman bagi saya. Ada saran dari guru, soalnya waktu SMP Sarah hampir putus sekolah. Gurunya nyaranin buat Sarah melanjutin sekolahnya karena pekerjaannya Sarah yang tidak menentu. Sarah 5 bersaudara, 2 saudara tiri dan 2 saudara kandung. Adik saya yang satu dimasukkan ke panti. Sarah rela masuk ke panti melihat ibu Sarah yang harus kerja keras untuk membiayai Sarah sekolah. Di sini kita sama-sama berjuang. Di sini kita belajar demi ke depan, demi kehidupan, agar ekonomi Sarah ke depannya nggak seperti kedua orang tua Sarah. Sarah bisa banggain kedua orang tua Sarah. Sarah bisa biayain adik-adik Sarah. Saya dimasukkan ke panti pada waktu itu berusia sekitar 12 tahun. Sebenarnya saya merasa tidak mau awalnya. Karena apa? Karena saya bakalan jauh dari orang tua. Karena mungkin orang tua saya sangat kewalahan. Karena apa? Orang tua saya memiliki anak-anak yang begitu banyak, sehingga saya sulit untuk beliau atau mereka urus. Saya merasa sedih dimasukkan ke panti. Saya dimasukkan ke panti usia 8 tahun oleh mama sampai usia 11 tahun. Saya dimasukkan ke panti karena nurut sama mama walaupun jauh dari keluarga yang lain. Saya waktu di panti pernah ngalamin sakit 2 minggu, gak ada yang nengok. Pokoknya punya orang tua juga kayak gak pada peduli. Waktu saya sakit ada yang tahu, cuman gak tahu dibilangin ke orang tua saya, gak tahu nggak. Harapan saya gak
saya di bawah 10 tahun yang harusnya masih dalam perlindungan orang tua tapi udah dilepas. Jika seandainya saya dapat mengulang waktu, saya memilih untuk tidak masuk panti. Karena hak saya selama di panti yang harusnya mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan juga kasih sayang dari orang tua, itu tidak saya dapatkan di panti. Saya masuk panti pada usia sekitar SMP kelas 2. Mungkin saya dikepantikan karena saya tidak turut pada orang tua, tidak mematuhi suruhan orang tua. Namun saya balik ke zaman SMP kelas 2. Saya embung cicing di panti, soalnya lingkungan sekitar panti beda dengan lingkungan di imah. Menilai panti mah mana ada itu di cicing di panti dan di panti mah gitu, anaknya itu udah budak picenan, budak jalanan, budak terbuka inung bapak. Kemudian saya ada sepun ke panti teh ada di mah jadi nyiun masalah wae, dalam masalah di keluarga lah, di ibu atau bapak. Mantap saya dipindahkan ke panti. Saya mending di panti daripada di imah. Sugane di panti mah saya teh rukun gitu pas saya balik di ke rumah, daripada di rumah wae meureun jadi dalang masalah si ibu jeung si bapak paguntran. Saya di jalanan pernah ngamen dan berusia di jalanan itu umur 8 tahun. Saya dimasukkan ke panti sama teman-teman saya. Saya sih kurang tahu panti itu seperti apa. Jadi saya ingin melanjutin sekolah yang terbaik buat saya sendiri. Jadi saya ke ibu dulu minta izin. Ibu saya mengizinkan saya tinggal di panti karena ibu juga kurang mampu untuk membiarkan kamu sekolah di rumah. Seandainya waktu dikembalikan ke masa lalu, saya tidak ingin tinggal di panti. Tidak ada yang memperhatikan sebagaimana perhatian seorang ibu. Saat saya sedih, saat saya senang, saya tidak bisa mengekspresikannya, hanya dipendam dalam hati saya sendiri. Alasan kenapa orang tua saya memasukkan saya ke panti adalah ketika saya berkata kepada orang tua saya ingin melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Orang tua saya merasa bingung harus bagaimana karena dengan keadaan bapak saya yang sudah tidak bekerja dan tidak mampu lagi untuk membiayai saya. Saya berharap tidak ada lagi anak-anak yang dimasukkan ke panti. Memang permasalahan yang pertama itu adalah kekurangannya biaya. Ingat, kita itu tidak merasakan namanya kasih sayang orang tua secara dekat, karena di sana juga tersimpan kita itu ingin terus bersama ibu, bersama adik, bersama kakak. Kita tidak akan merasakan itu kalau kita tinggal di panti.